Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi tema 5 subtema 1 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tokoh perjuangan kerajaan Hindu dan Buddha. Indonesia memiliki banyak pahlawan, di antaranya merupakan raja-raja terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyat. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Nah, siapa saja ya tokoh kerajaan Hindu-Buddha yang terkenal di Indonesia? Yuk, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Bisa kalian perhatikan untuk gambar fotonya ya, diingat-ingat. Itu adalah foto Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman adalah raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Selama masa pemerintahannya, rakyat Kerajaan Kutai hidup makmur dan sejahtera. Raja Mulawarman adalah seorang pemeluk agama Hindu yang taat dan menyembah Dewa Siwa. Raja Mulawarman dianggap sebagai raja yang terkenal di Kerajaan Kutai karena pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Dan Raja Mulawarman juga dikenal sebagai raja yang cakap atau hebat. Bukti raja tersebut mampu memberi 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan dan juga memberikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Nah, itulah sejarah Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Yang kedua ada Raja Purnawarman. Namanya hampir mirip ya. Kalian bisa lihat gambarnya, itu adalah Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Purnawarman adalah raja dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai di Indonesia. Raja Purnawarman memeluk agama Hindu yang menyembah Dewa Wisnu. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara banyak menceritakan kebesaran dari Raja Purnawarman. Misalnya, dalam prasasti Ciaruten terdapat jejak tapak kaki seperti tapak kaki Wisnu yang dinyatakan sebagai tapak kaki Raja Purnawarman. Di bawah pimpinan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara dan rakyatnya berjalan dengan baik dan teratur. Sebagai bukti keberhasilan kepemimpinan ini tercermin pada prasasti Tugu. Di prasasti Tugu itu diceritakan tentang pembangunan saluran air untuk pengairan dan pencegahan banjir. Nah, itulah sejarah dari Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Yang ketiga ada Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Kalian bisa lihat ya fotonya, di situ ada gambar Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan kerajaan Hindu di Indonesia. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Pada masa ini, Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di daerah daratan Asia Tenggara seperti India, Muang Thai, Kamboja, dan Cina. Dengan kemajuan hubungan itu, perdagangan dan pelayaran kerajaan Majapahit semakin maju. Bandar-bandar Majapahit antara lain Ujung Galuh, Tuban, Gresik, dan Pasuruan ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Cina, India, dan Persia. Selain berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar, Majapahit juga menjadi kerajaan agraris yang maju. Hayam Wuruk membangun waduk dan saluran irigasi untuk mengairi lahan pertanian.
Beberapa jalan dan jembatan penyeberangan juga dibangun untuk mempermudah lalu lintas antar daerah. Hasil pertanian Majapahit antara lain beras, rempah-rempah, kapas, sutra, dan hasil-hasil perkebunan. Nah, itulah sejarah dari Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Selanjutnya, yang keempat ada Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Kalian bisa lihat gambar atau fotonya untuk gambar Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada merupakan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Gajah Mada dikenal sebagai Mahapati yang gagah berani untuk menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara dan selalu menjaga keamanan dari serangan musuh, dan terkenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam Paraton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa adalah sumpah yang diikrarkan oleh Gajah Mada saat ia diangkat menjadi Pati Amangkubumi di Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa ini adalah janji untuk tidak melepaskan atau berhenti puasa sebelum menguasai Nusantara. Nah, itulah sejarah Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Berikut ini isi dari Sumpah Palapa. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompoh, ring Bali Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amaputi palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa saya. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa saya. Nah, inilah isi Sumpah Palapa yang dilontarkan oleh Gajah Mada. Ya. Selanjutnya, yang kelima, ada Raja Malaputradewa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja Balaputradewa merupakan kerajaan Buddha di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa yaitu sekitar tahun 850 Masehi. Raja Balaputradewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa juga, Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat sehingga tercipta jalur pelayaran yang aman dan membuat banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan sehingga Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Beberapa tindakan yang dilakukan Raja Balaputradewa untuk kerajaan-kerajaannya antara lain membangun Sriwijaya menjadi kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dengan memiliki kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Sriwijaya dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi agama Buddha. Sriwijaya dijadikan sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah ke perairan Sriwijaya. Nah, inilah sejarah dari Raja Balaputradewa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah, selain kelima kerajaan yang sudah Bu Guru jelaskan, ternyata masih banyak ya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian bisa lihat di layar kalian, kerajaan Hindu di Indonesia itu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Jenggala, dan Kerajaan Singosari. Sedangkan kerajaan Buddha yaitu ada Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Ratu Sima. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, ya. Peninggalan-peninggalan ini sudah ada sejak dulu ya. Yang pertama ada candi. Candi umumnya terbuat dari batu alami maupun batu bata sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Fungsi bangunan candi untuk umat Hindu adalah memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja dan orang-orang penting. Sedangkan fungsi candi yang bercorak Buddha ya untuk memuja Dhyani Bodhisattva yang dianggap sebagai
perwujudan dewa. Bangunan candi merupakan peninggalan kerajaan tertentu. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang kedua yaitu arca. Arca adalah arca atau patung biasanya terdapat dalam sebuah candi. Arca menjadi simbol telah bersatunya raja dengan dewa. Patung dewa-dewa agama Hindu diantaranya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Ketiga dewa tersebut biasanya disebut Trimurni. Sementara di dalam agama Buddha dikenal adanya arca Buddha. Arca Buddha biasanya sangat sederhana, tanpa hiasan, hanya memakai jubah. Peninggalan selanjutnya yaitu prasasti. Prasasti disebut juga batu tertulis karena prasasti terbuat dari batu. Prasasti biasanya dibangun untuk mengenang suatu peristiwa penting yang telah terjadi. Peninggalan selanjutnya yaitu karya sastra. Peninggalan bersejarah yang lainnya adalah karya sastra. Hasil karya sastra tersebut adalah kitab. Nah, itulah peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yaitu ada candi, arca, prasasti, dan karya sastra. Nah, selain keempat yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, ternyata masih banyak lagi nih peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Kalian perhatikan di layar kalian, pada kerajaan Hindu peninggalannya yaitu ada Candi Prambanan, Prasasti Kebun Kopi, Candi Panataran, Arca Erlangga, Candi Jago, Arca Joko Dolok, Prasasti Ciareten, Kitab Arjuna Wiwaha, Prasasti Tugu, dan Kitab Sutasoma. Sedangkan peninggalan pada kerajaan Buddha yaitu Candi Borobudur, Prasasti Talang Tuo, Candi Mendut, Prasasti Telagang Batu, Candi Muara Takus, Arca Buddha, Prasasti Kedukan Bukit. Nah, inilah peninggalan kerajaan Hindu-Buddha ya, Nak. Alhamdulillah, materi pada pembelajaran tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah selesai ya, Nak. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.